Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan memulai spreadsheet dengan Microsoft Excel. Jadi kita mau penjelasan dari awal ya tentang Microsoft Excel. Jadi ini video lanjutan dari belajar Microsoft Excel dari nol. Oke, di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2016. Seperti biasa di Excel, di saat kita membukanya, ini hanya ada di Excel 2013 ke atas. Ya. Jadi di sini sudah muncul tampilan dari yang namanya New. Di sini kita akan pilih. Nanti akan ada penjelasan menu ini. Saat ini kita langsung saja buka dokumen blank workbook yang ada di New Blank Workbook. Tinggal kita klik. Jadi untuk di Excel, untuk memulai tampilan baru itu blank workbook, sedangkan di Microsoft Word kemarin untuk memulai dokumen baru dengan memilih blank dokumen ya. Jadi kita memulai dengan spreadsheet dengan Microsoft Excel. Sebelum kita pengenalan menu-menu, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi Microsoft Excel digunakan untuk pengolahan dan penyusunan data-data secara terstruktur ya. Jadi ini Microsoft Excel gitu, kita gunakan menyusun data-data secara terstruktur. Jadi setiap data dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil yang disebut dengan istilah sel. Ini dia. Ini merupakan sel ya. Sel di lembar kerja Microsoft Excel. Jadi kotak-kotak kecil ini disebut dengan istilah sel. Ini kotak-kotak ini sel ya. Jadi data tersebut ada yang ditampilkan ditampilkan begitu saja seperti apa adanya ya. Jadi data-data di sini. Tapi ada juga yang dimasukkan untuk maksud tertentu seperti tadi data tadi. Sebagai contoh, data dalam bentuk tanggal ya. Sebagai contoh, data dalam bentuk tanggal bisa digunakan untuk menghitung seberapa besar upah seorang jika bekerja selama 3 minggu. Jadi ini sudah menyangkut data gaji di suatu perusahaan begitu misalnya. Jadi kita mulai dari pojok kiri atas ini. Kita mulai dari sini pengenalan menu-menunya. Itu ada terdapat tab menu file. Ini menu file. Nah, yang tadi kita mulai ya. Jadi tab menu file yang ini digunakan untuk membuat, menyimpan dan mencetak workbook. Nanti kita akan bahas dari sini ya. Oke, di menu home. Jadi tab file di pojok kiri atas yang tadi. Ini dia, pojok kiri atas ada tulisan file. Itu merupakan penjelasan yang kita mulai dari awal. Di saat kita klik tab menu file, di situ ada pilih new, tadi tampilan awal, open, info dan seterusnya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kita berawal dari info ya. Di tab info ini secara umum digunakan untuk mengetahui informasi seputar workbook ya. Informasi seputar workbook yang saat itu aktif. Misalnya file yang kita buka saat itu akan muncul informasinya di sini. Jadi informasi seputar workbook yang bisa kita lihat ya. Di situ ada properties ya. Nah, ini properties, terus relate date. Ini terus relate people dan juga nanti ada relate dokumen seperti itu. Jadi di properties ini digunakan untuk mengetahui ukuran workbook ya. Nanti akan muncul di sini size ini, terus titelnya, judul. Jadi judul dari dokumen kita
karena kita belum save di sini, masih tampilan baru, belum tertulis detail di sini ya, judul maksudnya, teks, dan kategori yang bisa kita tambahkan sendiri, misalnya itu properties. Sedangkan relate date ini itu berfungsi untuk mengetahui kapan workbook itu dibuat. Berarti ini bisa ketahuan kita buat filenya ini tanggal berapa gitu. Di sini ini muncul today karena tadi baru ya, dan dicetak terakhir kali misalnya dalam hal print ini. Terus ada relate people. Di relate people ini berfungsi untuk mengecek orang yang terlibat dalam pengerjaan workbook itu. Ini sudah menyangkut informasi-informasi ya. Terus juga ada relate dokumen. Ini biasanya muncul di Excel versi 13 dan juga 16 ke atas. Jadi itu digunakan untuk menampilkan dokumen-dokumen yang terrelasi, jadi ada hubungan dengan workbook itu. Selain informasi dasar tadi ini, selain informasi dasar tentang properties, kita juga bisa gunakan beberapa pilihan, yaitu ada protect workbook. Ya, ini dia protect workbook. Ini di protect workbook ini kita gunakan untuk memproteksi workbook. Jadi itu sudah menyangkut proteksi ya, keamanan dari file Excel kita di sini. Di protect workbook. Nah, ini juga ada banyak pilihan ya di manage protect ini. Jadi bisa dilihat ya, ada always open read only. Mungkin kita mau protect, mungkin yang melihatnya atau yang mengcopy file kita hanya bisa membacanya tapi tidak bisa mengedit. Nah, itu. Terus ada juga encrypt with password ya. Terus ada protect current sheet. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Dari always. Nah, di always ini tadi seperti tadi kita akan kita men-setting file ini mungkin hanya bisa dibaca, hanya bisa oleh orang lain yang misalnya ingin kita bagi ke orang gitu. Berikutnya ada encrypt with password. Jadi untuk melindungi file workbook dengan password ya, kita akan menggunakan password. Di saat kita buka filenya akan muncul password untuk keamanan. Terus ada protect current sheet. Di sini kita gunakan untuk memproteksi sheet yang saat itu sedang aktif. Artinya apa? Ini dia sudah protect lebih detail lagi per sheet. Jadi di Excel itu ada namanya sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Itu ya. Terus ada protect workbook struktur ini. Jadi ini untuk memproteksi struktur workbook seperti posisi dan urutan sheet. Nah, ini juga hampir sama-sama dengan current sheet ya. Kita sudah menjaga kita punya per sheet supaya detail seperti itu. Juga ada yang di situ restrict access. Nah, ini restrict access ini kita gunakan untuk mengatur wewenang orang menggunakan workbook, seperti apakah sheet ini bisa diedit, misalnya di copy, dicetak dan seterusnya. Jadi ini sudah mengatur wewenang, kita mengatur wewenang orang yang akan akses kita punya file itu. Selanjutnya ada add digital signature. Nah, ini kita gunakan untuk misalnya kita membutuhkan digital signature ke dalam file workbook. Nah, sudah menyangkut digital signature gitu. Yang terakhir ini ada mark X final. Ini untuk menandai workbook sebagai hasil kerja terakhir yang
sudah selesai atau final. Nah, ini misalnya kita punya, biasanya kan di skripsi atau di pekerjaan itu kita mengerjakan file, kita beri nama misalnya fix 1, fix 2, fix 3 misalnya, sudah banyak file lah. Mungkin kita mengalami supaya kita tandai bahwa file itu terakhir kita kerjakan, nah dia akan centang seperti itu, penanda lah istilahnya ya, itu tentang workbook. Terus ada juga selain protect workbook tadi, kita lanjut ke inspect workbook ya. Di inspect workbook ini kita bisa lihat ya, lihat di situ. Jadi dia akan di situ ada inspect dokumen. Di sini inspect dokumen ini dia mendeteksi adanya informasi personal atau properti yang tersembunyi. Nah, ini akan terlihat di sini di inspect dokumen. Selanjutnya ada check accessibility. Nah, ini mendeteksi bila di dalam workbook ini ya terdapat informasi atau konten yang menyulitkan penyandang disabilitas. Nah, ini sudah termasuk itu ya untuk membaca atau menggunakannya ini. Jadi ini sudah menyangkut memang Excel sudah user friendly sekali ya, Bu. Jadi dia sudah menyediakan untuk penyandang disabilitas juga untuk ini. Kita akan cek dia mendeteksi gitu ya. Terus ada check compatibility. Ini mendeteksi bila workbook tersebut kompatibel dengan Microsoft Excel versi lama. Dia akan cek misalnya kita di perangkat kita versinya terbaru, misalnya kita mau buka di rental atau dimanapun, misalnya di perangkat yang mungkin versinya di bawah. Misalnya saat ini saya menggunakan versi 2016, nanti saya buka di versi 2013, apakah kompatibel apa tidak, nanti dia akan cek di sini. Kita ceknya check for issue seperti ini. Selanjutnya ada manage workbook. Ya, di manage workbook ini kita akan mengecek dan memulihkan workbook yang tertutup namun belum disimpan sebelumnya. Ini kita bisa cek seperti itu. Browse view option. Nah, ini kita bisa cari per sheet misalnya, parameter kita bisa kayak gitu. Selanjutnya di sini ada new. Ini. Jadi buat workbook baru dengan menggunakan new. Di sini kita mau tambahkan workbook baru atau file Excel baru di sini. New tadi kita di info, sekarang kita ke file new. Jadi kita bisa memilih blank workbook yang seperti yang awal tadi jika ingin membuat workbook kosong dari nolnya. Di Excel namanya blank workbook seperti itu. Atau jika ingin bekerja menggunakan template tertentu, maka kita bisa pilih template yang ada. Jadi ada banyak template yang disediakan oleh Microsoft. Jadi kita sudah dipermudah. Jadi updatean versi terbaru Microsoft ini dia sudah sediakan banyak template ya, tinggal dipilih. Jadi template itu kita tinggal edit, tinggal siap kita gunakan ya, namanya template itu. Jadi jika terkoneksi dengan internet juga ini, karena saya belum koneksi dengan internet, not connected, nanti akan kita cari template-template di online. Ada banyak sekali template-template yang disediakan oleh Microsoft, tinggal kita pilih ya. Jadi itulah enaknya atau canggihnya Microsoft ya, gitu. Jadi kita bisa cari search for online template. Nah, nanti di sini ini kita bisa cari secara online kalau kita terkoneksi internet. Silakan kalau teman-teman terkoneksi bisa cari template-template yang ingin dicoba. Nah, gitu. Terus ada open, selain new tadi ada open.
di menu open ini kita dipakai untuk membuka file workbook ya. Kita akan mencari file yang kita kerjakan sebelumnya. Misalnya kita simpan di file dokumen atau di local disk manapun, kita akan open, cari filenya gitu. Jadi di menu open ini ada banyak ya, bisa kita lihat ada recent ya, ini recent atau recent ini, atau untuk mendata file-file workbook yang akhir-akhir ini kita buka atau simpan. Jadi daftar file workbook disajikan di sebelah kanan ini. Ini maksudnya apa? Jadi recent ini, workbooks ini di mana file terakhir yang kita buka di Excel di komputer ini, selama di komputer ini nanti muncul di last week ini, ini yang paling atas ini yang terakhir kita buka, misal akan muncul di situ. Tinggal kita cari recent namanya ya, menu recent. Terus juga kita bisa cari di recent ada folder ya. Jadi enaknya di versi terbaru ini ada muncul selain file langsung bisa juga folder. Ini mungkin di file ini akan tertulis nanti ada delete foldernya. Kita bisa lihat sini folder. Selain recent ada juga OneDrive. Jadi di OneDrive ini kita membuka file workbook yang disimpan di dalam akun OneDrive. Jadi OneDrive ini semacam Dropbox ya, namun Dropbox itu jadi Dropbox itu merupakan produknya juga Microsoft ya. Jadi OneDrive ini penyimpanannya Microsoft yang online pastinya. Karena kita no internet connection di sini. Jadi kalau kita simpannya di OneDrive, kita punya akun di OneDrive, bisa tinggal kita tampilkan buka dari OneDrive. Nah ini di OneDrive ini karena online, jadi kita sign in dulu, kita login ya menggunakan email, baru otomatis masuk ya gitu. Terus selain OneDrive ada disk PC. Nah disk PC ini kita membuka file workbook di dalam komputer kita sendiri, jadi dari perangkat kita ini. Misalnya kita disk PC, kita cari komputer, di filenya di mana, tinggal muncul seperti ini. Jadi disk PC sama browse ini hampir mirip ya. Jadi disk PC di browse ini juga nanti kita akan cari langsung filenya di komputer atau lokal disk kita, hampir mirip-mirip ini. Oke, itu disk PC. Sekarang add place. Ini juga place ini digunakan untuk menambah lokasi di mana file workbook disimpan. Kita misalnya jika memiliki akun OneDrive tadi kayak tadi yang di atas ya ini menyangkut online ya, kita bisa simpan juga di OneDrive. Dan browse ini yang tadi kita mencari file workbook di dalam folder atau drive komputer yang kita sendiri yang tadi saya jelaskan. Nah, itu. Selanjutnya ada save as dan save as Adobe PDF. Ini. Jadi di save as ini digunakan untuk menyimpan hasil kerja ke dalam file workbook. Jadi setelah kita mengerjakan file dokumen di Excel, kita mau menyimpannya, ini pilih save as. Secara umum ya alur penggunaannya adalah dengan memilih save as terlebih dahulu untuk menyimpan workbook ke dalam file untuk pertama kalinya. Jadi kalau file baru seperti kita saat ini ya, file baru ya, baru kalian kerjakan, saya sarankan duluan pilih save as itu. Kayak gitu. Jadi setiap ada pembaruan data, kalau untuk save, jadi save ini sudah istilahnya kita sudah kerjakan filenya, tinggal kita setiap ada pembaruan data yang ingin disimpan ke dalam file, jadi opsi save ini
yang dipilih. Kayak gitu. Jadi save as ini menyimpan workbook ke dalam file yang belum diberi nama. Ya, itu. Jadi pilihan-pilihan di dalam halaman save as menyerupai open yang tadi. Pilihan-pilihannya kita pilih save as, dia browse dan sebagainya. Misalnya ya, kita pilih save as, terus browse simpannya di mana misalnya. Ini kita tinggal jadi langsung diarahkan sama si Excelnya langsung ya jika ingin dibuka. Nah, di sini ada file name, kita bisa simpan, dan juga save as type. Jadi save as type ini menyangkut ekstensinya. Ini ada banyak save as type Excel workbook. Jadi jika ingin dibuka menggunakan Excel versi lama, kita bisa menggunakan ini Excel 97 2003 workbook. Nah, ini misalnya ya, kita punya file di komputernya versi terbaru, misalnya Excel 2016. Terus kita mau bukanya di Excel versi 2013 atau 2010. Nah, kita bisa menggunakan save as type yang tadi saya ganti di Excel 97 2003 workbook ini, baru kita save. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi maksudnya di saat kita buka di file Excel versi lama, jadi settingan-settingan yang kita sudah setting di Excel ini tidak berubah. Maksudnya gitu, tidak lagi berubah, tidak lagi kita harus atur dari awal seperti itu. Jadi itu save as ya. Dan juga ada juga save. Jadi kita jika workbooknya belum pernah disimpan sebelumnya dan memiliki nama file yang spesifik, jadi setiap kali perubahan di dalam workbook maka pilih save agar perubahan itu bisa tersimpan ya. Jangan lupa teman-teman, langsung save ya. Terus ada print. Ini print sudah menyangkut cetak-cetak ya. Jadi print ini digunakan untuk mencetak sheet. Beberapa pilihan yang telah disediakan nanti saya jelaskan. Di situ ada print. Tinggal cetak filenya. Ya, kalau kita belum ada data di sini, nanti di sini seharusnya otomatis dia akan show dokumen lampiran sheet kita di sini. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya selain ini nanti print ada share ya. Jadi menu share ini digunakan untuk berbagai workbook dengan orang lain. Nah, ini kita bisa share antar komputer ya, email. Nah, ini share email ya, kita mau share file kita dengan email ini kalau terkonek internet. Nah, kita bisa share. Jadi kita menjelaskan sedikit ya, share with people ini. Ini digunakan untuk berbagi menggunakan layanan OneDrive. Oh, ini sudah menyangkut online juga. Jadi kita harus memiliki akun OneDrive dan tekan save to cloud. Nah, ini setelah kita punya akun save to cloud ya. Kemudian setelah kita save cloud, jadi kemudian orang lain bisa mengunduh file kita tadi. Nah, yang selanjutnya ada email. Nah, ini di dalam email juga digunakan untuk berbagi file workbook dengan orang lain menggunakan sarana email. Jadi sarana email juga ada banyak di sini. Ada
send as attachment. Yang ini digunakan untuk mengirim file workbook sebagai attachment sebuah email. Ini pasti jarang orang gunakan ini ya. Ada send a link. Ini digunakan untuk menyimpan file workbook di dalam layanan share location. Misalnya ya, disimpan di OneDrive. Contoh lagi, kita simpan di OneDrive dan kemudian link menuju file itu dikirim ke orang lain. Berarti ini sudah menyangkut link. Jadi orang yang terima filenya dalam bentuk link. Terus ada save as Adobe PDF. Jadi file workbook akan dikonversi menjadi PDF dan dikirim sebagai attachment sebuah email. Ini send as PDF. Ini juga sama dengan pilihan send as Adobe PDF tadi. Ada juga send as XPS. Send as XPS. Ini maksudnya file workbook akan dikonversi menjadi XPS dan dikirim sebagai attachment sebuah email. Ini file XPS ya. Terus yang ini send as internet fax. Jadi file workbook akan dikirim menggunakan facsimile yang terhubung dengan layanan internet. Ini menyangkut internet ya. Selanjutnya ada menu export ya. Ada menu export. Ini sudah menyangkut apa ya, export. Di export ini kita mau export file kita gitu. Jadi kita bisa export juga file. Tinggal pilih change file tipe, mau ekspor ke PDF atau apa. Ini sudah ada pilihan. Di sini ada change file tipe. Change file tipe ini digunakan untuk mengubah tipe file dokumen. Sebagai contoh, kita bisa ubah file itu menjadi workbook untuk Microsoft Excel versi 2016 dan ke atas. Atau kita juga bisa simpan data-data di dalam sheet ke dalam file txt. Untuk change file tipe ini tinggal pilih change file tipe tadi. Dia change file export ini hampir mirip save as ya. Jadi kita bisa pilih filenya save as tipe workbook atau yang Excel 97 2003 tadi, tinggal pilih. Kayak gitu. Terus kita lanjut, ada menu apa lagi nih? Ada menu, semua kita sudah jelaskan ya. Home itu ya menyangkut tampilan ini kayak tadi, tampilan awal baru tadi ya. Terus ada close. Close ini kita mau keluar dari file kita ya. Dan untuk menutup workbook. Jadi apabila workbook itu sudah disimpan ya, simpan, workbook akan ditutup oleh Microsoft Excel. Namun jika ada pembaruan di dalam workbook dan belum disimpan, maka Microsoft Excel akan menampilkan kotak dialog seperti nanti saya contohkan. Misalnya kita belum pernah simpan filenya, kalau saat kita klik close akan muncul tampilan ini. Ini sudah gambar. Jadi kotak dialog untuk membantu kita menyimpan workbook sebelum ditutup. Misalnya kita belum simpan, kita bisa pilih don't save atau cancel. Tapi kalau sudah simpan, klik save. Kayak gitu. Jadi itu ya perintah-perintah atau istilahnya kita mau memulai spreadsheet dengan Microsoft Excel. Jadi selain penjelasan tadi, ini ada account, ini juga informasi account dari Microsoft ya. Ada feedback, ini mungkin pemberian feedback kepada akun Office ya.
ada menu option. Nah, di sini kita akan setting tampilan-tampilan. Jadi ada banyak pilihan option di situ. Ada formula, profiling, save, language, bahasa, advance. Ini sudah menyangkut tampilan ya. Tinggal ini customize ribbon. Ada banyak pilihan di sini. Jadi itu ya penjelasan dari spreadsheet dengan Microsoft Excel. Jadi ini tahap awal, terus nanti saya akan jelaskan lagi menu home, insert, layout, formula dan sebagainya. Jadi ini dulu penjelasan awal ya, pertemuan awal kita di pembahasan Microsoft Excel. Belajar Microsoft Excel dari nol. Selanjutnya nanti kita akan bahas menu-menu ini. Oke, itu dulu penjelasan kali ini.